Bukan masalah jadi dokter, apakah your parents bisa masukin you dokter? Bisa, semua kalau ada uang bisa, tapi bukan masalah di situnya. You bisa nggak go through survive in that doctor gitu. Ini satu tips sih yang aku belajar gitu ya. Jadi aku pernah dibilangin from my dad, kalau otak lu nggak pinter-pinter amat, ya ada orang pinter belajar 2-3 jam nempel. Kalau lu nggak pinter, ya lu belajar 10 jam. And I did that. Dr. Yovita Setiadi, seorang dokter estetik berpengalaman yang telah mengabdikan 10 tahun hidupnya di dunia kecantikan. Terlahir dari keluarga medis, beliau adalah putri dari Dr. Rudi Setiadi dan adik kandung dari host Marlin Aprilia. Dikenal dengan teknik double eyelid dan eyebrow shaping yang menghasilkan tampilan alami dan sempurna, Dr. Yovita telah membantu banyak orang tampil lebih percaya diri. Di balik kesuksesannya, beliau adalah seorang ibu dari 2 putra dan memiliki keluarga yang harmonis. Dengan dedikasi dan passion, Dr. Yovita bercita-cita membantu wanita Indonesia meraih dream looks agar mereka bisa tampil lebih percaya diri dari dalam maupun luar. Karena bagi Dr. Yovita Setiadi, kecantikan bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang rasa percaya diri yang sesungguhnya. Hi everyone, welcome to my very first podcast. Hari ini aku senang banget karena salah satu impian aku akhirnya terwujud juga, yaitu membuat podcast sendiri yang bernama Beauty and Beyond Podcast. Nah, tujuan aku membuat podcast ini adalah agar kita bisa belajar dari narasumber yang akan datang ke podcast kita. Jadi dari cerita sukses mereka, dari struggles yang aku yakin bakalan sangat menginspiratif untuk kita semua. Jadi semoga podcast ini akan menjadi suatu inspirasi dan bermanfaat untuk semua viewers podcast ini. Dan hari ini aku senang banget karena my very first podcast bukan lagi adalah my own sister, yaitu Dr. Yovita Setiadi dari Beauty Line. Hai, aku Dr. Yovita Setiadi. Thank you untuk Marlin yang invite me untuk menjadi pembicara di podcast pertamanya. Hai dokter. Hai. Ya, normally we call each other you call me Cici, I call you Bombi ya. Yes. Jadi mungkin nanti bakalan ada keluar kata Bombi, jangan kaget ya. Ya itu nickname aku dari dulu sebenarnya dipanggil Bombi. Kenapa ya? Aku dipakai Bombi. Jadi aku nanya dulu nih. Iya, jadi Bombi itu karena itu tuh looknya kayak Indian. Oh. Jadi Bombay sebenarnya. Bombay tapi kita shortcut jadi Bombi. Iya, jadi dari kecil emang aku terbiasa panggil Bombi. Jadi kalau kamu denger ya kata-kata bom, iya. Kadang di chat, Bom, ini ya. Oke, jadi thank you for always supporting. Yes. Ya. Mungkin aku udah sering banget nih mention it to you, kayak aku pengen bikin podcast, tapi kan selalu ada aja ya kayak reason, selalu sibuk lah dan apa. Tapi kali ini benar-benar terwujud Beauty Line 2025. Aku pun gak nyangka tiba-tiba kita dipanggil untuk podcast. Tapi semoga podcast ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk viewers-viewersnya. Ya, oke. Thank you for supporting. Yes. Hari ini udah block your jadwal loh. Padahal kan Yus lagi super sibuk banget ya. Tapi aku dan tim udah block your jadwal karena I want you to be my very first guest. Thank you. Karena sebenarnya kalau misalnya kita track back gitu ya to our childhood dan what we have been through up till today, pasti kan bukannya itu karena kerjaan semalam atau kita udah gede pengen jadi dokter dan tiba-tiba sukses. Bener gak? Itu took me like 10 years, 10 tahun untuk saya dan Marlin bisa bikin satu acara ini gitu. Dan bukan hanya itu, tapi kita juga mulai dari nol ya sebenarnya ya kalau pikir-pikir. Yes, that's the good thing. Karena kita mulai dari nol, jadi kita dari basic, dari awal kita bisa build, maka kita bisa tahu sistem-sistemnya gitu. Oke, jadi mungkin nggak usah terlalu jauh dulu. Kita boleh diskusi nih. Mungkin ini kita juga belum pernah ya heart to heart talk kayak gini ya. Ini pertama kali sih kita bener-bener sit down as sisters and kita do heart to heart talk gitu. Nggak pernah karena dari dulu kita lewatin day by day aja. Jadi yang sebenarnya pengen gue bahas nih hari ini. Lu mau bahas apa? Gue mau bahas dulu. Gue mau tanya lu dulu nih sebenarnya. Kan
memang kita itu dari kecil itu sudah di sekolah di luar di Singapura. Betul Ya, sekali. mungkin ada viewers yang udah tahu atau belum tahu, kita tuh dari kecil dari tahun 98 sudah dikirim ke luar negeri ke Singapura untuk sekolah. Itu waktu itu kita baru umur 9 tahun. Iya. 9 tahun bayangin masih 3 SD ya. Iya. 3 SD tiba-tiba our mom and dad si mami kayak, "Yov, you go to Singapura." Iya, jadi itu pun pertama kali gue pakai pramugari sendiri, men. Kesana ya? Bahkan my mom and dad tuh karena ya kita bukan privilege dari like super rich family, jadi untuk kirim kita ke Singapura Iya, juga itu quite hard, berat, Iya, bayar itu berat. tiket kayak By gitu. family sebenarnya waktu itu inget banget sih mami bener-bener habisin tabungannya demi untuk kita kirim ke sana. Ingat Tuh, gak? maka akhirnya Cimalin ke Singapura dulu, akhirnya a 2 year years later, 2 later, years ya, akhirnya aku ke kirim, Singapura. iya. Itu pun karena cuma bisa one tiket, akhirnya pakai pramugari sendiri. Iya, Gile oke. sih. Gila ya. Jadi sebenarnya dari kecil kita tuh nggak pernah yang namanya tinggal with our parents. Oh ya, We always betul. live with our aunt and auntie yang udah based di Singapura ya. So, nah up till today kalau misalnya kita track back dari our history, mungkin orang masih mikir, lu udah bagus lah dikirim keluar sekolah, ya kan? Iya. Orang kan mikirnya bagus lah, lu dari kecil udah dikirim ke Singapura, kenapa lu stres? Iya, sebenarnya kan maksudnya dari kecil kita udah dibikin seperti itu, maksudnya ditinggal, dididik iya, ya untuk tinggal sendiri ya, independen ya. independen. Yang pastinya impact kan, jujur ada impact nggak kehidupan sekarang? Impact sebenarnya ada, karena kita bayangin 9 tahun tinggal di negara orang. Pertama itu negara orang di Singapura, and then bahasa mereka itu adalah Inggris sama Mandarin, Chinese. Itu kan pertama kali kita sekolah di local school di Indo. Pas ke sana, of course kita tuh beneran nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa ngomong bahasa Chinese. Yeah. Tiba-tiba masuk di sekolahan yang semua Full, ngomongnya ya. full English Chinese Yeah. gitu. So Iya. ada struggle-nya juga waktu dari kecil. Oh, ya? ada banget. Struggle-nya pertama ya inget banget sih waktu itu kayak sekolah pun hujan-hujan naik bus sendiri. Ya. Gitu Ini ya. udah mulai air mata bergelinang ya, ingat-ingat masa lalu ya. Soalnya itu juga up till now sebelum aku benar-benar bisa move on, maksudnya dari kehidupan masa kecil, dari trauma masa kecil. Jujur kalau buat I sih trauma. I already told you before, right? Iya. Masa kecil itu bikin kehidupan aku waktu remaja tuh lumayan traumatized. Bukan artinya kita di sana itu disiksa Ya, ya. kita sih nggak disiksa, cuman karena mungkin kita Iya. terbiasa sendiri, make terus decision apa-apa, sendiri, iya. kayak gitu kan. Akhirnya kita harus mulai mungkin anxiety kadang Iya. ada kali ya, karena kan biasanya kalau mungkin most of people, anak-anak sekarang kan ada parents yang support. Ya kita parents juga support sih, tapi karena kita live Jauh, ya. sendiri gitu kan, jadi semua decision kita harus bikin sendiri. Dan sometimes itu kita mikir, aduh decision kita bener apa enggak, Ya. gitu. So kalau we can talk about this ya, sebenarnya do you have like trauma waktu kecil yang ke bawah sampai sekarang to your work yang sebenarnya tuh itu ada impactnya dari what happened to us Oh when yes, we are karena young? kan kita pengen waktu aku ke Singapura kan I know it's like very expensive juga gitu ya untuk nyekolahin kita di Singapura. And then kita pasti pengen do our best. Bener nggak? Kita pengen to be the best. Jadi sampai sekarang di kerjaan pun itu aku lumayan pengen jadi yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya aku udah bikin sesuatu kayak kurang bagus, padahal actually bukannya nggak bagus, cuman kurang aja, aku tetap kayak anxiety, am I good enough, am I good enough. Cuman through that aku belajar kayak oke, makanya kalau udah mulai itu kambuh atau ada, aku bakal bikin kayak a journey like I am good enough. It Jadi, works. Yeah, so it you works. have the kayak emergency yang bikin healing bikin calm down ya. Kayak ya you have to tell yourself kayak I am good enough, I'm enough ya. gitu. Soalnya mungkin ada sedikit cerita ya. Hmm. Both of us itu kan mulai bantuin our parents business Yes, benar. from nol. Dari nol. Dan jujur juga our parents itu orangnya bukan very business minded. Oh iya nggak? benar, karena Mereka background bukan kita yang, ya dokter. Iya, mereka bukan yang wah, gua harus cuan nih, gua harus kayak buka 10 cabang dalam waktu 10 tahun. Iya. Mereka tuh nggak begitu. Ya, mereka tuh sangat-sangat humble sama menurut aku juga low drive
bukannya jelek ya, itu ada bagusnya karena mereka nggak terlalu pressure on us gitu. Cuman kan namanya kita juga beda karakter dan tuntutan kalau udah buka bisnis tuh masa segitu-segitu aja. Ya Bener itu kan? bedanya sih. Mungkin Iya, kalau kita our parents mungkin lebih kayak dokter mind. Jadi sebenarnya tuh ada dokter, ada jiwa bisnis. Cuman kita tuh kayak lebih tinggi dokternya, profesionalismenya, skillnya tinggi. Memang bisnisnya kurang gitu. Tapi untungnya you ada that skills, makanya kita balance out lah, So gitu. itu makanya jadinya kita berdua tuh udah kayak kalang kabut sendiri, ya kan? Maksudnya we do compare. Kok orang lain udah tahun segini berapa lama kok udah bisa, kok kita sampai segini doang. Ada nggak di you? Ada, soalnya kayaknya ya itu in one sense kayaknya aku tuh lebih fokus on our skill. Jadi job kita bener-bener personal touch untuk our patient. Jadi bener-bener lebih ke skill dokternya. Tapi bisnisnya mungkin masih belum sampai tahap itu. Gitu. Mungkin itu yang that's why kita kayak compare, aduh udah kok yang lain udah misalnya buka udah 100 cabang, kok kita baru segini gitu. Ya tapi ya untungnya kita tuh open mind. Maka kita kan do business coaching apa segala. Kita biar dapat ilmu baru ya biar bisa reaching that target juga sih. Gitu. I can see that you always kayak ada problem pasti ada solutionnya. Oh yeah, that's tapi mungkin banyak nggak tahu Dokter Yofi ini cengeng. Oh iya, iya sebenarnya lumayan. Aku tuh kayak gampang nangis banget sih. Gampang nangis, oke. Kenapa gampang nangis? Mau gue jelasin nggak? Kenapa gampang nangis? Apa nih? Enggak, soalnya gini. Ini actually story dari adik kita yang paling kecil, Selina. Ya, she told us this before. Kenapa sometimes kita sampai dewasa ada certain behavior tuh yang nggak berubah, yang bikin kita kok panic attack ya, kok gampang anxiety ya, kok gampang stres ya, kok gue gini kok gitu. But do you know itu sebenarnya semua ada childhood trauma. Ya, so childhood trauma kita itu adalah waktu kita golden age, karena golden age manusia itu waktu di umur kira-kira di 7-8 tahun, ya mereka masuk SD kelas 1 sampai kira-kira SMP, itu adalah golden age manusia. Jadi during that period of years, kalau misalnya ada trauma, ada kejadian accident atau ada yang nggak enakan, itu akan ke bawah. Jadi bahkan mungkin kejadiannya bukan yang sama yang terjadi, cuman jadi ke seharian kita tuh jadi akan ke bawah feeling itu, gitu. Misalnya contoh kita waktu kuliah, waduh our project belum selesai, atau kita ada ujian, kita tuh bakal kok panic attack ya, kok keringet dingin ya, kok stres ya. Padahal kan itu sebenarnya easy, misalnya tinggal dikerjain aja kan bisa. Tapi itu ke bawah karena kita masa kecilnya udah traumatized terus. Iya, Ya, in a way, survival skillnya tuh ke bawah. Jadi makanya orang-orang kalau bisa sampai sekarang, kenapa sih kok dia ada panic attack, anxiety dan segala macam? Mungkin ada childhood trauma yang dia belum selesain, gitu. So nggak usah, maksudnya jadi stres atau apa. Buktinya kita berdua sendiri kan, we can go through it. We can go through it ya. Memang itu ada part of it, tapi untungnya kita punya support system yang kuat. Gitu loh, family. Jadi walaupun di masa-masa kayak gitu kita ada family yang tetap maju aja gitu. Deal with your anxiety and move on. Gitu. Ya pastinya udah married ya. With our own spouse, pasangan, mereka juga bisa membantu kita calm down, lebih tenang, guide gitu. Guide gitu, kayak guide kita tuh agar kenapa sih lu begini aja stres? Contoh kalau kita neni nih, suster. Tiba-tiba kayak siapa yang sering drama? Saya mau ngomong, panik gak? Ada sedikit, coba sekarang kita udah lebih mau ngomong apa? Ya, udah lebih tenang, bener gak? Karena kan kalau dari sisi aku sih, dari suami pastinya ada impart juga nih ke membentuk our kayak personality sekarang gitu. Kayak suami kayak bilang, ngapain sih lu takutan kayak begitu? Ya orang kalau udah nggak mau kerja ya udah, ngapain lu tahan-tahan gitu. Nanti cari aja, pasti selalu dapet yang lebih bagus kok. Kan jadi kita belajar ya, selalu belajar ya, adaptasi with somebody, our husband kayak gitu.
Lalu jadi dari childhood itu akhirnya kita bisa ngelewati ya. Ya, akhirnya kita makanya kalau misalnya ada problem, yang paling penting adalah ketemu support system, itu is very important sih. Atau misal guru atau coaching biar kita on the right track. Jadi instead of like going to a depression, tapi gimana how you overcome your anxiety, depression, maju terus gitu loh. Ya, jadi Itu harus sih very selalu important. Jangan merasa down kalau ngerasa seperti itu Ya. atau waktu stres. Tapi cari support system ya. Ya, atau kita kayak gimana kita bisa lebih maju lah Iya, dari itu, oke. overcome. Jujur that. kalau dari aku sendiri, I listen to podcast. Oh, you That's listen why to podcast. this podcast I see, happen. yes. Ya, terus kedua I read from books sometimes, sama I find help. Ya, that's very Gitu. important sih. Iya, find help, jadi dari coach atau dari teman-teman yang gue Ya, udah makanya it's dilewat very ini. important juga sih. Teman harus positive vibes. If you meet a community with positive vibes, itu akan bring out very positive vibes in you Yeah. gitu. So choose your friends wisely. Ya, jadi environment effect. Yes. Oke, next mau bahas lagi nih. Kan you ini dari journey dari young, terus sekolah kedokteran. Akhirnya, why do you choose to become a doctor too? So basically memang waktu awal kayak bingung nih. Kita kan pasti ada fase bingung mau jadi apa. Tapi ya thankfully my dad is a doctor. Dia itu adalah an esthetician. Terus I feel that kayaknya I can be like him gitu. Aku juga kayaknya aku ada skill dan passion untuk membuat wanita lebih cantik gitu. Ya in other than cantik, tapi inner beauty, outer beauty, I think I can deal with that. Jadi aku kayak ngerasa fix aku mau jadi dokter aja. Being a doctor is not easy gitu. Kalau kamu pernah tahu orang yang sekolah kedokteran, itu kita mungkin 2 minggu sekali ujian gitu. 2 minggu sekali ujian, kalau nggak lulus ngulangnya setahun lagi. Ya, Gitu. berat ya. Berat banget jadi Udah dokter. susah-susah, nggak Susah. lulus, ulang lagi. Yes, betul. And biayanya juga nggak murah ya. Lumayan mahal. Kalau jadi dokter tuh lumayan mahal ya. Jadi bukan masalah jadi dokter apakah your parents bisa masukin you dokter, bisa. Semua kalau ada uang bisa, tapi bukan masalah di situnya. You bisa nggak go through survive in that doctor gitu. Makanya waktu in my uni itu mungkin 1 tahun pertama 100 gugur. Oke. Gitu. Yang kedua 100 lagi dia telat lulusnya. Tapi yang mungkin masih survive, dan 100 ini adalah yang terakhir lulus. Jadi biasa 1/3 dari kedokteran yang lulus gitu. Oke, so it's not easy. It's not easy. That's why medicine, hospital semua mahal ya, karena sekolahnya mahal Ya, gitu. oke. And then yang kedua, kamu punya otaknya nggak? Kalau you're born with kayak otak pinter, ya itu is a good thing for you. Yeah. Tapi honestly, aku bukan yang terlahir yang menjadi pinter. Ya, aku jujur tuh bukannya. We are not that genius. Yes, we are not that genius ya. Kita bukannya langsung lahir pinter. Ada Yeah. orang belajar langsung nangkep, tapi it's not the case for me. Nah, ini satu tips sih yang aku belajar gitu ya. Jadi aku pernah dibilangin from my dad, kalau otak lu nggak pinter-pinter amat, ya ada orang pinter belajar 2-3 jam nempel. Yeah. Kalau lu nggak pinter, ya lu belajar 10 jam. And I did that. So hard work. Gitu. Jadi you can gimana ya? You can, kalau orang ya mungkin takes 2-3 gitu, you do 10 times, ya udah lo effort 10 kali lipatnya. In the end ya kita sama lah gitu. Iya. Jadi sometimes itu kan success is not talent. It's not It's talent, hard work. it's hard work. Success Ya. itu hard work plus opportunity. Ya, ada opportunity, ada hard work juga. Iya. Jadi mostly ya tetap aku bilang opportunity kalau ada, hard work itu tetap Iya. play a major role. I agree. Karena I feel for me untuk to be at this stage, biarpun gue nggak bilang diri gue sukses ya, maksudnya not there yet gitu, masih banyak yang harus I belajarin, explore Yeah. Tapi because we always keep trying, and we always keep kayak open Learning. mind, kayak kita learn kayak apa nih yang Yeah. terbaru. Kita tuh nggak tipe kayak gue udah paling pintar gue stop. Tapi Yeah. kita tuh Selalu terbuka gitu loh dengan mencari, ilmu baru dan everything gitu. Oke. So dari klinik
belajar dokter susah, udah gitu kan I Lulus. remember ya you lulus akhirnya setelah dari nangis-nangis nggak pernah ikut family event, Oh, ya. akhirnya you lulus. Kalau kedokteran emang susah sih karena kan kita mendingan belajar dibanding jalan-jalan Ya, gitu. betul. Tapi ya itu is a choice if Ya, you want to sacrifice, sacrifice for the good thing gitu. Terus aku mau nanya lagi nih, after you become dokter nih lulus, okay, so what makes you kayak sure that gua mau Jadi dokter kecantikan. ya, kenapa pilihan itu dokter kecantikan bukan dokter anak, dokter jantung, dokter apalah yang di rumah sakit yang hits Ya. gitu. Tadi awalnya pengen jadi dokter anak. Tujuan awalnya nih kayaknya I love kids, I want to be like dokter anak. Cuman along the way pas abis lulus kan Marlin balik and then she started her eyelash business, ya kan? Iya. Nah, waktu itu aku sempet ngerjain eyelash. Eyelash aku kerjain mulai suka nih, aku suka nih bikin eyelash karena kan kita bikin eyelash is a skill. Terus pas mereka buka, cakep matanya. Iya, Terus aku betul. ngerasa, oke nih, I like to make people feel prettier. It's you, but of course it's prettier. Nah, pas bikin eyelash, terus aku bikin, saking aku perfectnya, aku bikin eyelash 4 jam. Bayangin bikin eyelash waktu itu masih belum ada ya orang eyelash bikin sama kita. Hasil kita is one of the best in Indonesia waktu itu. Iya, Ya. 2014. Yes, that's our onwards. golden period. Itu kita eyelashnya is the top lah. Terus udah gitu pasien-pasien tahu kalau hasil dokter Yofi super perfect, super neat. Yeah. Tapi ya 4 Very jam, long. very long gitu. Akhirnya I decided to do something else untuk bikin lipatan mata. Ya, jadi awal itu you explore lagi ya ke lipatan mata. Explore gitu. Terus dari itu bikin lipatan mata, akhirnya my results is good gitu. Terus dari gitu ada dendek, kita explore lagi, ada botox, ada laser facial, and turns out all this kayak I find my passion gitu. So sebenarnya lebih penting tuh adalah untuk orang yang baru lulus atau apa, it's okay, you just kayak explore di mana-mana sampai kamu ketemu titik ini yang gue suka. Gitu. So jadi you started from eyelash extensions ya Ya. kan, bantuin gua dulu tuh. Ya, Waktu itu kita wow. mulai sebenarnya di 2013 ya. I come back from kuliah kerja dari luar di Singapura, aku balik, aku decided to help to expand my parents. Betul. Karena waktu itu I saw that ini ada potential tapi kayak kok sayang ya, kayak stagnan di ruko lama itu loh Ya, yang awal kita mulai kayak small ruko, akhirnya ya betul. bisa so I decided itu pun 1 tahun gue bingung tuh Mau diapain? Mau diapain? I'm not a doctor. Iya. My parents juga old style. Nah terus gue bingung kayak wah gimana nih, how can we help to expand the business gitu ya. Iya, betul. Sampai akhirnya gue cari-cari apa sih yang beda dan ketemulah si bisnis eyelash extension ini. Iya, betul. Waktu itu aku juga banyak endorse dan lumayan, waktu itu masih jarang banget jadinya our eyelash extension lumayan terkenal. Like what you said ya, yes. lumayan for few years dari aku tuh 1 bed, I do myself. Lama-lama I hire 2 junior staff. Udah rame dan nggak bisa kepegang sampai ujung-ujung kita punya 8 staff. Ya remember. So it's a journey ya. It's a journey. It's a So if you journey. haven't find your passion, untuk itu find first, karena do what you love. When you do what you love, you gonna grow and expand from there. Iya. Gitu. So kalau tambahan dari gua tuh kayak gini maksudnya. Yes, mungkin pas kuliah you don't know what to do. Ya, Bener kan? betul. Masih bingung mau jadi apa sih? Kayak mau you kerja kuliahnya apa? juga Iya. accounting kan? I'm an accountant. Accounting, man. You're an And accountant. Aku kerja waktu itu di Singapura 2 tahun jadi accountant. Tapi stresnya setengah mati. Nangis, I cry, I call papi every day. Ya iyalah, mas lu jelek. Ya, papi, help. Gue nggak bisa, gue nggak tahan di sini. Tapi you know what? Our dad Ngomong used to apa? say, ya udah, sabar dulu, tahan aja. Dia bilang kayak gitu. Gimana mau tahan setiap hari diomelin karena selalu salah, dan my manager itu juga very from China. Bayangin orang Oh, China iya, kan iya, kerja iya. tuh nggak tidur punya. Bener. Jadi I cry Overtime every day terus. kayak, papi aku mau pulang, sampai nangis. Terus bilang, udah sabar aja, iya oke. Nggak ditanggepin, nggak disuruh, oke boleh. Oh kamu stres ya, udah kamu pulang aja.
Nah itu mungkin that's the thing yang bikin kita sekarang. Jadi bukannya Sabar dulu. gue pulang gue kasih lu modal. Iya, enggak. Iya, makanya intinya tuh si our parents tuh nggak manjain. Iya. Kalau susah yuk jalanin aja sendiri, lewatin dulu. Nanti kalau misalnya ada opportunity balik ya baru kita help from there. Suruh explore dulu sih Ya, kayak cobain sana, dulu. cobain Sebenarnya dulu. nggak ada salahnya sih sekarang. Untuk experience dulu, abis kuliah ya kerja dulu sama orang lain, experience susahnya ada baru bagusnya sih. help out in family Jadi tahu business juga atau kan. you have your own business gitu. Oke, so lanjut ya dari kita eyelash kan you akhirnya awal-awal you eyelid emang udah bagus. No ya, ini untuk pemula bisnis ya. Saya jelasin dulu dari pengalaman. Kalau kamu mau mulai bisnis, 1 tahun pertama itu pasti hasil masih kurang bagus, banyak komplainan. Tapi kamu bisa maju apa enggak, itu tergantung kamu udah melewati 1 tahun ini apa belum. Masuk tahun kedua, itu hasil baru mulai stabil. Gitu. Tahun kedua mulai ada nama, tapi masih ya namanya kurang sampai ya gimana, tapi ya udah mulai stabil. Tahun ketiga, keempat itu kalian mulai naik. Jadi kalau misalnya kalian udah melewati tahun ketiga, keempat dan bertahan sampai kelima, itu biasanya boom langsung naik. Gitu. Jadi untuk memulai suatu bisnis, please bear with it, and kalau kamu bisa make it until 5 years, itu baru kamu ada nama. Gitu. Yeah. So 5 years ya. 5 long years, time. 5 years. Ya, it's a long time. Orang ada yang nggak sabar. Ya, makanya kalau misalnya kamu baru berapa bulan nggak sabar keluar, ya udah, cuman segini-gini doang. Always start from Zero baru terus. Gitu. Jadi kalau kamu cuman kayak baru mulai setahun, keluar aja deh cari gini-gini terus, nggak maju-maju karena kan mulai dari nol terus. Exactly. Yes, tapi kalau kamu udah mulai setahun emang susah. Ya, believe me, the first year is the hardest. Itu paling susah. 2 tahun, 3 tahun kalau kamu udah lanjutin sampai minimal 5 tahun, itu biasanya kamu bertahan dan mulai ada nama di So situ. 5 years ya. 5 years. Karena pernah dengar nggak namanya this thing called star syndrome. One day star syndrome kalau nggak salah namanya. Jadi tuh mereka ngerasa kayak wah mereka langsung viral boom di TikTok Betul. karena satu video dan mereka pikir wah gua gara-gara ini gua artinya terkenal, gua akan ini nggak perlu hard work lagi, toh gampang bikinnya gitu kan. Cuman one day doang. Jadi satu hari is a syndrome where people langsung terkenal, go viral only from one video misalnya yang mau. Akhirnya apa? Mereka tuh ngerasa gue tuh udah oke banget nih, gue talented nih, gue bakat. Bahkan gue cuma bikin satu video langsung viral seluruh dunia misalnya. Akhirnya dia apa? Dia jadi sombong dan dia juga jadi gak mau effort lebih. Ya gitu. itu sih. Ya. Gak boleh Ada banget. orang memang seperti itu, tapi ya itu cuman suatu kehokian menurut aku. Hoki aja. That you are there, you make a very nice and relatable video yang orang-orang suka. Tapi dari situ rata-rata orang yang one day star syndrome ini, dia nggak akan work extra hard. Iya, stop sampai situ Karena aja. udah enak. Dan itu cuman udah sebentar aja. Gitu. Jadi kalau ada struggle yang lain, ya udah. Makanya sebenarnya harusnya sih lebih ke konsisten sih. Kalau kamu konsisten, itu bakal lebih ngebantu sih. Iya, so the The key mindset. is mau kerjain apapun Konsisten. ya, harus konsistensi. Sebenarnya ya as easy as konsisten. Misal lu mau diet tanpa makan nasi tanpa gula. Tapi kalau ya, itu apa jadi bisa yo-yo gitu lah. syndrome memang langsung drop. Tapi karena kayak gitu langsung hancur. Makanya sometimes gak boleh terlalu maksa juga sih. Lebih baik kita step by step gitu ya. Kita Sabar. jalanin step by step. Jadi kita tahu nih yang bagus, yang enggak. Ya baru kita pelan-pelan reach the top gitu sampai puncaknya. Agree. So after that kan lu susah ya untuk ngembangin. Tadi kan bilang cerita 5 years ya, 5 until your eyelid to go viral. Terus ini dong apa? Can you share juga some of the stories yang you encounter as a doctor? Ya, selama 5 tahun ini suka dan dukanya, kayak happy dan struggle-nya tuh apa sih? Maksudnya kan orang-orang nih misalnya pengen, gue nih oke nih gue konsisten 5 years, apakah jalannya segampang itu? Gitu, dan you can share gitu the struggles and how you overcome. Ya, struggles itu pasti namanya kalau kita ini kan skill ya.
skill itu kan bener-bener kita harus makin kita latihan itu kita makin jago. Asah ya. Iya, harus sering latihan gitu. Memang di awal pasti stres, apalagi bikin mata tuh kan nggak gampang. Kiri kanan, kanan kegedean, kiri kekecilan. Tapi akhirnya dari situ aku tuh nggak yang langsung nangis ada nyerah, aduh kok beda lagi hasilnya gitu kan. Kalau bikin part of your body yang lain nggak terlalu comparison. Tapi kalau mata kan bener-bener kelihatan tiap gitu. hari klien lihat di kaca. Iya gitu kan. Tapi akhirnya dari situ ya aku belajar, oh jadi teknik ini salah, harus teknik ini gitu. Makin lama karena aku konsisten 10 years bagus hasilnya gitu. So out of the 10 years I can say dia pun pede nih si Dr. Yovita pede untuk ngeklaim Magic Hand Dr. Yovita. Iya, betul. Dan your second point itu adalah you itu kalau bikin eyelid itu rapih ya, anti sakit katanya. Ya nggak bengkak gitu. Nggak terlalu bengkak. Dan note ya, sakit. ini bukan operasi. Jadi aku nggak ngelakuin operasi karena memang operasi kan beda plastik ya gitu. Jadi aku tetap ngelakuin semua teknik yang memang aman gitu dan hasilnya tetap bagus. Iya, oke. Gitu. Yang penting sih intinya adalah konsisten aja sih gitu. So, dan sampai hari ini jangan nyerah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada masalah dikit atau apa udah maju terus gitu. Oke, one part how to be consistent itu yang gue inget lu nggak pernah liburan. Oh liburan, ya workaholic banget ya. Iya kan? Yes, Before we go to the last trip New Zealand itu 2 years kan ago ya. many years you not even touch Singapore sampai our sister's wedding. Ingat gak? So itu dari 2000 berapa ya? 16 ya you start sampai ke 2000 kemarin 22. Sometimes it's about prioritizing sih. Doesn't mean like everything tuh harus healing, capek dikit healing. Itu masalah zaman Gen Z sekarang. Iya, kadang-kadang tuh memang kita pengen healing, tapi kita pengen tetap lebih mindset aku adalah prioritas gitu. Kalau misalnya there will be a time I will find time buat family, buat healing. Tapi kalau misalnya ini lagi karir aku lagi bagus, lagi dalam puncaknya, jangan malah capek dikit, udah gue healing dulu. Ya enggak sih, sometimes ya kita kerjain dulu prioritas. Kalau kamu pengen work kamu bagus, prioritas your work first. Sampai this work udah perfectly, udah bagus, baru you can take as a reward untuk healing gitu. Jadi aku sih lebih pikirnya tuh lebih kayak nggak semua kayak ya capek dikit healing dulu gitu. Jadi itu kan bakal ngurangin momentum ya. Jadi kalau aku lebih prefer aku akan kerjain dulu sampai the top, and when I feel is stable, udah kayak dinding udah kokoh kayak gini, when it's time to heal, I will heal gitu. Jadi kayak pergi jalan-jalan, holiday. It's a reward for me. Tapi bukan kayak capek. No, aku lebih prefer I did good, I have worked hard, this is my reward gitu sih. Agree sih. Soalnya back sekarang to my story gitu. Waktu itu I started 2014. 2014 sampai titik di 2018 kalau nggak salah. Jadi selama that 5 years aku tuh kehilangan teman, no friends. Itu betul. Kedua, I nggak punya pacar. Punya pacar tapi yang nggak jelas gitulah ya. Jadi not really focus on the relationship. Yang ketiga juga aku tuh ngerasa aku burn out banget by the way. Kalau itu udah too much. Burn out karena apa? Karena setiap kali ada opportunity teman ngajak pergi yuk, ini kita tolak. Karena udah terlalu capek. Ya kan, misalnya klien nih start dari jam 10 sampai jam 7 malam. Yes, betul. Waktu jam 8 temen ngajak, yuk pergi yuk apa? Enggak, udah capek. Nah kalau itu, ya itu juga sometimes is not good sih. Kalau misalnya to the level, kalau you mungkin udah max gitu kan. Iya, terlalu burn out juga enggak. Makanya harus di balance out sih. Balance out is the best. Kita tuh harus tetap balance. Jadi maksudnya kalau misalnya kita lagi naik, memang is opportunity, nggak apa-apa naik. Tapi lo harus sadar kalau misalnya, kayaknya udah cukup. Jadi tahu your limit gitu. Kayak ini kayaknya waktunya nih gue sama family, take my family to holiday, atau you short trip but with your bestie. Itu penting karena itu biar build up lagi, jadi happy, semangat lagi, motivate lagi. Mentok, maximize ya sampai kita burn out. Jangan sampai gitu sih. Do you know my story about burnout? Kenapa waktu setelah I meet my calon husband waktu itu 2017,
aku tuh bener-bener menurun. You remember? Yes, Bahkan pas hamil, COVID tiba-tiba langsung gak usah gitu, before COVID, pas hamil, Oh ya. itu aku juga nggak terlalu terima klien kan. Karena Dr. Yovita always like scold me kayak, kenapa sih kalau lu hamil tuh lu nggak kerja, lu males banget. Ya aku tipe yang lebih kayak gitu ya, karena kayak what do you mean? Karena aku waktu hamil 2 anak itu aku 9 bulan masih kerja. Iya. Memang aku tuh kalau lihat Cimaling kayak, hah, you hamil terus di rumah doang tidur-tiduran Iya. gitu. Tapi do you know why? No, Because I don't I know. was too burnt out. Sampai Yeah. that point where I prepare to get married, 1 tahun itu aku juga udah mulai kurang-kurangin klien. Sama tolak-tolakin customer jadi ujungnya. Karena udah terlalu capek kan. Akhirnya hamil, punya anak, segala aku bener-bener cut sih. Maksudnya I feel like tired, nanti harus deal with customer sama just tired gitu. Which is sebenarnya aku pikir itu agak sedikit salah ya. Iya, karena kalau kayak gitu kan langsung stop drop hilang Yes, namanya betul. gitu, nggak boleh juga sih langsung. That's actually what happened. Gue tuh langsung drop banget. Drop sedrop-dropnya ngelihat kompetitor udah semakin canggih, semakin jago, semakin banyak. Iya. Dan kita stres sendiri dong. Waduh, masa gue cuma 2 tahun break tapi perkembangannya udah segila ini ya. Makanya sih nggak boleh langsung Iya, hilang terus udah gitu. gitu problemnya adalah bukan waktu down ini ya, tapi gimana lu dari nol bounce back up. Yes, ya. Itu apa depresinya nggak 2 kali lipat dari kita sebelumnya? Ya karena kan you biasanya udah top jadi star, jatuh ke bawah, and then you maju. Tapi at least kita mau maju lagi. Iya, sabar dulu, Ya kan? sabar dulu. Soalnya gini, waktu itu pas dari nol mulai kan kita nggak tahu ya how far we will go. Sekarang kan kita udah tahu nih, misalnya fall kedua nih, waktu naik ke atas kedua, kan kita ekspektasinya udah kayak dulu. Wah, gue baru kerjain sebentar udah langsung ngetop nih, langsung viral itu. Ternyata nggak begitu, karena kan times has changed, udah gitu juga udah mulai berubah, trennya udah berubah, bisnis modelnya juga udah berubah. Jadi waktu naik kedua itu bener-bener lebih stres daripada yang pertama. Sebenarnya. Ya, so gimana solusinya waktu itu? Kalau for me ya, kalau for me 2021 I started learning how to make content. Aku actually bayar. Maybe I don't know whether you know this or not. I ambil online course how to make content. Oh iya, remember not? Simple as that sih. Iya, Belajar. Terus I cari semua online course yang ada, yang harganya dari cuma 199 sampai 10 juta, aku pun udah ambil. Selama 2021 itu. So that year aku tuh mencoba untuk kembali naik lagi. Dan itu struggle berat banget karena apa? Udah punya anak sekarang, udah dibuntut. Oh iya. Iya, bukannya gimana ya, coba memang udah beda gitu loh. Kalau kita masih single atau married energy. cuman sama husband doang, itu mungkin kita masih ada time and energy. Tapi by the time you have kids, ada 1 kid, 2 kids, itu beda story. Karena kan kita harus spend time juga nih buat si anak nih. Iya, belum tuh anak masih ASI ya kan. Gue udah jelek, gimana gue bikin konten sih? Gendut begitu gitu 3 kan. 3 bulan hamil lagi coy. Jadi spill di sini ya. That I have my second son itu 3 months after my first daughter. Baru lahiran 3 bulan hamil lagi. Iya, itu actually accident. Iya. Subur. Cute ya, the boy is cute. He is naughty, tapi sebenarnya dia sweet juga. Tapi ya sekarang gue pikir-pikir ya udah sih enaknya ya selesai bareng. Udah beres gitu. Dan sekarang kan udah gede bareng. Jadi I baru ada waktu lagi setelah nih anaknya udah 3 tahun ke atas. Ya kan? Udah stabil sih. The last kid deh udah 3 tahun ke atas. Better. Karena udah bisa diajak ngomong. Dan kita juga nggak stres dan nggak serepot dulu ya. Betul. Udah lebih ada waktu juga dan masih lebih bisa ada me time ya sebenarnya ya, karena nggak selalu harus one on one with the kid gitu ya. So ya itu, jadi balik lagi I learn so many things on the internet, belajar juga. Dan tahu nggak dari 2021 itu kapan gue mulai peak lagi? Jangan bilang tuh 1 tahun doang. Oh enggak, lu belajar langsung naik. Tapi do you know kira-kira berapa tahun? 3 years, 4 years. Iya. 2021 sampai 2024. Guys, 3 tahun.
aku naikin lagi. To Ini be pun sekarang ya, kita masih growing sih, masih growing, tapi masih at not there yet. least, Tapi kan 3 untuk tahun. naik dan balik kayak dulu tuh 3 years man. Ya makanya tuh kita emang mau start everything 2 years next, Kayak, harus lewatin 2 tahun lah, 3 tahun Ternyata baru nggak mulai segampang itu stabil. ya, mau mulai lagi konsisten lagi, nangis dulu, stres dulu, balik lagi. Tapi what I'm happy is biarpun kita se-struggle itu ada hasil. Oh ya, makanya your words apa favorite quotes? Semua tidak ada apa tuh Oh hard ya, work. semua itu bukan gini. Usaha tidak ada yang sia-sia. Ya, usaha tidak ada yang sia-sia. Pasti kalau kamu usaha ada hasilnya. Iya. Ada hasil mungkin nggak sekarang, tapi pasti one day akan menghasilkan. Ya, gitu. betul. So dari usaha kita 10 years ya untuk bikin so many mistakes. Ya. Ya, bikin up and down COVID, banyak-banyak salah, tapi akhirnya kan di tahun ke-10 Saya key kita point-nya ini jangan nih, give up sih, jangan nyerah di sih. tahun 10 ini kan akhirnya kita bisa expansion kan. We have a team. Oh yes, finally kita punya Ya. tim ya. Dulu kan kita semua everything by ourselves. Yes, betul. my team is over there. Jadi waktu itu kita bener-bener semua sendiri gitu loh. Jadi ini tuh bener-bener typical Chinese model family, Iya. tau gak sih, kayak ibunya yang ngitung duit, ya finance. Papanya yang mungkin masih ngerjain, yang ngecek-ngecek. Business, ya. Kasir kita sendiri, Iya, kasir ditaruh kita. anak-anaknya, Ya, ya. anak-anaknya ada yang kasir, ada yang marketing gitu. Jadi semua itu kalau misalnya ngerjain sendiri, itu pasti kayak gimana sih, stres Betul. karena you kerjain sendiri. At least kita terakhir ketemu nih, Itu. bikin tim. Ya, Kak. jadi kenapa we are always like this for 10 years. Bahkan if you know, our mom and dad tuh udah ngejalanin like this clinic beauty business by themselves selama 30 tahun. Iya, 30 tahun Ya sih. kan? Dan mereka pun gak ada hire satu marketing pun. Ya, bener, gila gak Satu sih kita. salesperson gak ada. Ya karena mereka masih jadul style, Iya. nggak tahu nih Word of harus mouth, apa mungkin gitu. mulut ke mulut, terus kayak masih ngandelin, oh temen nanti customer lama balik. Oke, pertanyaannya ini simple sih. Sekarang gue Apa? yang nanya lu. Gimana cari the right team? How to find the right team? Oke. Sekarang ke question itu ya. How to find the right Oke, team? number one, you have to know first apa penyakit yang ada di perusahaan lo, di bisnis lo. Gini loh, if you want to have a healthy body, your organs tuh harus sehat. Organ-organ di dalamnya harus sehat. Bener gak? Oke. Ya kan? How to find the right team and how to find, okay, this is the department that I need gitu. Yeah. You harus tahu dulu penyakit yang ada di dalam perusahaan itu apa. Apakah sales? Apakah operasional? Ya kan? Apakah your barang-barang di dalam tuh nggak up to date? Itu aja. Gitu loh, stock dan inventory. Sometimes kan kayak gitu. Jadi kalau you udah duduk sit down with your partners atau with your family members, nanti akan keluar tuh masalah-masalahnya. Jadi Oh, pertama kurang kita ini. cari masalah penyakitnya Yes, dulu. Cari gitu. dulu penyakit yang kekurangan yang lu rasa tuh kekurangan di bisnis ini. Iya, oke. Apakah kurang orang apa. Nah, dari situ akan lebih terstruktur lagi. You akan tahu gitu. Oh, ternyata di tempat gua nih operasionalnya kurang. Oke. Apakah kurang orang? Apakah kurang yang manage? Apakah kurang leader? Nah, dari situ you will find deh. Oh, ternyata gue tuh butuh satu tim marketing khusus. Marketing juga bukan hanya satu orang urus semua marketing. Kan marketing aja banyak. Ada urusan sales, ada urusan konten yang zaman sekarang kan butuh banget ya. Betul. Orang sosial media, ada orang graphic design, ada juga yang bikin production. Kan marketing itu jadi banyak gitu. Jadi kalau dari pelajaran yang karena kita udah turun tangan sendiri ya. Makanya harus turun tangan sih. Jadi Sebenarnya tahu. kalau bisnis itu kalau kita turun tangan, jadi kita tahu apa yang kita butuhkan. Betul. Nah dari situ baru kita mulai hiring ya, hiring the right people. Ya. Jadi of course hiring itu nggak pertama kali the best people. Gimana ya? Kayak ya it's not about lu hire langsung the best people Iya, ya. enggak. Itu juga semua tuh apa ya? Journey untuk ketemu jodoh yang pas. Ya, gitu. Jadi dari dalam kalau kayak kita kan klinik, jadi dari orang toko, dari behind the scene juga orang-orang semua itu harus yang sinkron lah sama kita dan sejalan dan satu goal. Visi misinya harus sama. Ya biar bisa maju bareng nih Betul. jadinya. Gitu. Oke. So kita udah bahas tentang itu. Sekarang
the next topic yang I mau tanya ini adalah value apa sih yang kita harus pegang biar kita bisa long lasting in this industry, yaitu this beauty industry. Menurut you, value-value apa sih? Pertama sebenarnya Harus jadi orang seperti apa sih yang biar kita tuh, of course bikin bisnis beauty ini kan gak gampang, dan bisa long lasting tuh apa sih? Sebenarnya aku sih lebih ngerasa kita jangan jadi orang yang money minded ya. Everything is not about money gitu loh. Bukan berarti aku bikin bisnis kecantikan karena menghasilkan uang. Tapi kalau kamu kayak gitu ya kamu nggak bakal dapetin that much money. Tapi aku lebih prefer adalah personal relation. Jadi dimana kalau pasien ketemu Dr. Yofi tuh nggak langsung kayak you butuh ini dikeluarin 100 juta ya enggak. Tapi aku tuh lebih tanya what do you need? What do you need? What do you expect your result to be? Jadi aku lebih building personal trust dulu. Trust Karena ini menurut aku dari pelajaran, kalau pasien percaya sama dokter, hasilnya pasti akan jauh lebih maksimal. Jadi untuk melakukan suatu treatment itu mendingan kita build trust dulu sama pasien gitu. Itu number one for me sih, personal touch, personal trust gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya kita udah sinkron, udah kayak oke, aku sejalan sama dia percaya sama aku, yuk kita kerjasama untuk fixing what you need and to be the better you, of course. Gitu. So dari you itu harus ada trust ya between Trust. you and your clients. betul. Udah gitu you juga ada building personal relationship. ya betul. Ya, kalau dari aku sendiri sih value yang pertama itu kita tuh jangan jangan sombong. Jangan sombong sih, jangan sombong paling penting harus sih. tetap humble. Ya. Ya, apalagi yuk klinik gitu, dokter. Apalagi sekarang kan banyak banget tuh case-case yang orang suka flexing. We don't really flex sih. Iya, makanya tapi people like that kind of stuff. Sometimes is right? Flexing is all you need. Like Gitu. in TikTok you will see kayak banyak orang yang follow dan pengen kayak dia, jadi dia flex, dia jual dreams. Ya, maybe it works for some people, tapi ya mungkin kan memang Menurut aku nggak long term. ya, Karena tapi kan orang-orang semua akan sebel. ada teknik marketing masing-masing. Tapi ya another side ada orang juga yang sebel yang ujung-ujungnya trying to bring them down. Iya. Bener gak dari Makanya cerita-cerita sekarang? Yang penting kita ya gimana ya, be nice, be kind. Iya. Gitu. Ya, what I see from you, kenapa you juga ini, karena you lovable. Oh, thank you. Lovable, biarpun Apa adanya lah ya. Iya, Aku sebenarnya lebih maksudnya apa adanya orang sih. tuh jadi bisa lebih relate juga, bisa senang talking to you gitu. Iya. Kalau aku sih klien, kenapa aku rasa ya bisa balik-balik lagi nih bikin sama gue atau apa, karena I also always talk to my client, Iya. always have a deep talk with them. Justru itu aku juga senang karena aku pasien tuh bukan kayak robot, not connect come with to them you. Yeah, it's gitu. the connection. Aku pun bisa belajar banyak hal dari my client. Iya, betul. Kalau aku karena 2 jam ya bisa tidur nih, klien become my patient, aku kerja eyelash kayak itu bisa 2 jam. Wah, kalau klien nggak tidur kan kita ngapain? Iya. Ngobrol. Karena ngobrolnya lebih seru gitu. Dan I learn a lot of things from my client. Dan and I juga senang untuk berbagi dan sharing with my clients juga. It's good thing sih. Jadi kita learn from them, and kita juga dapat Iya, ilmu juga betul. dari mereka. Gitu. Jadinya aku sih nggak neko-neko, aku nggak bilang kayak oh this is the best eyelash, nggak terlalu menjual juga sih. Iya. Tapi I just do Yang penting the result best. kita is the Iya, best, the and best. we give the best to our client. Yes, betul. Oke, sekarang gue mau bahas nih other than our work ya. You are a mom of 2 kids. Oh yes, my Can kids. you maybe spill a little bit gitu, siapa tuh, who is your husband if you want to share, and your kids tuh umur berapa, sama how do you juggle your work life and your family? Yes, because everybody is curious about my personal life mungkin ya. Jadi first of all, my husband itu lebih introvert. Jadi dia memang bukan tipikal. Kita kebalikan banget nih di satu sisi Dr. Yofi like a little bit nggak sih, lumayan extrovert. Yeah. My husband introvert Yeah. gitu ya. So my husband itu work in a hospital. Dia is an internist. Dia juga kerjanya full. Jadi dia kerja 4:30 pagi. Bayangin pulang nyampe, karena kan masih sekolah. 4:30 sekolah, itu perjalanan bisa 40 kilo karena jauh banget nih dari rumah ke UI. Ya. Sekolah S2 kan?
udah Spesialis. subspesialis. Okay, Jadi ada spesialis, kan biasa kita dokter umum, spesialis ini subspesialis karena dia memang suka belajar gitu ya. Memang sekolahnya jauh dari rumah, itu perjalanan 40 kiloan. Jadi pagi 4:30 udah bangun, terus dia juga sekolah sampai jam 3. After that harus kerja dong, karena kan kita butuh uang lah buat bayar sekolah juga tetep kan. Akhirnya dia praktek malam. Jadi jam 3 dia 2 jam perjalanan. Dia kerja dari jam 5 sampai jam 8. Ya bikin poli sore. Itu baru kita ada family time walaupun udah malam ya. Tapi ya kayak I said it's a priority ya, choices gitu. Terus aku ada 2 anak lumayan deketan. Yang pertama itu 3 tahun, yang kedua itu 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Still toddler ya. Toddler, jadi anak aku juga masih butuh sebenarnya mommy figure gitu. Terus butuh kayak ya lebih karena kan masih baby juga gitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kayak pertanyaan ya, gimana how to balance out working and family at the same time gitu. Sebenarnya it's about pilihan. Jadi memang agak lebih capek tapi itu pilihan. Jadi rutinitas aku memang padat banget. Pagi kan kita udah harus bangun jam 6 jam 7 siapin yang pertama sekolah. After that jam 8 itu pilihan lagi nih, mau tidur apa mau yoga, olahraga. Ya nggak sih? Iya benar. Kayak olahraga apa tidur nih jam 8 nih sebelum kerja. Sometimes kalau emang aku terlalu capek, I prefer to sleep. Tapi aku kadang-kadang pilihan, walaupun gimana pun badan sehat baru pikiran sehat. Gitu kan. Ya udah jam 8 aku yoga dulu, biasa jam 8 yoga sejam 2 jam, aku siap-siap kerja karena aku kerja di mall, itu kan jam 11 baru buka, jadi jam 10 jam 11 perjalanan. Kerja sampai malam jam 8 selesai, aku nyampe rumah sekitar jam 8 jam 9, pilihan lagi. Main sama anak apa tidur nyantai-nyantai, nonton TV, nonton Netflix ya kan gitu. Kita sometimes perlu me time juga ya. Perlu me time, tapi kan kadang-kadang udah jam 8 ini dari pagi kan ketemu anaknya jarang banget nih gitu. Jadi jam 8 akhirnya ya udah deh kita main sama anak. Mungkin sampai jam 9, jam 10 kita tidurin mereka. Nah, lagi-lagi itu semua pilihan. Choose your pilihan wisely gitu. Ya akhirnya ya udah jam 10 aku kadang-kadang ya aku mau me time mau apa, ya itu pilihan lagi. Kalau kamu tidur cepet besoknya seger. Tapi kalau misalnya mau nonton, ya udah nontonnya aku batasin. Paling mentok ya aku tidur jam 12 biar besoknya lebih seger lagi sih, fresh. So, tapi how do you balance that? How balance that? Ya pertama schedule harus pas. Jadi nggak bisa kita hidup tanpa schedule. Kalau lu cuman hidup jalanin aja deh, ntar gue baru mikir sejam mau ngapain, itu kacau. Gitu. Jadi biasanya kita harus bikin daily schedule, weekly schedule. Jadi your life is all planned out. And then the second thing is your state of mind. State of mind is very important. Kalau lu kerjanya cuman komplain, ngeluh-ngeluh terus, ya udah hidup lu cuman kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau misalnya state of mind lu, okay, I'm gonna do this, I'm very happy, I love my job, I love my family, you're gonna do it happily gitu. Jadi state of mind tuh harus dijaga banget gitu. Ya, jadi pokoknya yang paling penting ada schedule and state of mind harus selalu happy and positive vibes. So it's a good tips ya dari Dr. Yofi yang super duper busy aja masih bisa have time with family. Yes, it's very important. Work is important, but family is also important. Jadi menurut aku juga it's good ya. Jadi you juga ada effort nih, bukan hanya di bukan hanya di kerjaan di klinik, tapi pulang you still make the effort untuk entertain your kids, play with them. And one thing yang terakhir adalah gini, thinking is hard, doing is easy. Jadi kadang-kadang gak usah kepikiran overthink, aduh gua capek, gua apa, gak usah pikir kebanyakan. Karena mikirnya itu yang susah. Tapi kalau udah dikerjain, sometimes it's just that easy gitu. Agree. Just do it. Sometimes yang bikin berat tuh mikirnya gitu. Kerjaannya belum tentu sesusah itu. Makanya kadang-kadang udah gak usah terlalu banyak mikir, kerjain aja. So itu tips nih dari Dr. Yofi how to balance her life. Jadi dia juga bisa kerja, bisa earn money, tapi you bisa juga have time for your kids. Betul. So ini ya maksudnya semua itu nggak gampang. Hidup itu susah. Tapi state of mind. Make sure happy terus, bahagia selalu, karena kalau kamu positif, semua sekeliling kamu akan kebawa aura positifnya. So I agree, karena aku pun sendiri sekarang nih aku sangat-sangat manifesting. If you know what I'm doing now, aku sekarang into manifestation. And part of
manifestation itu kan, misalnya aku angan-angan nih, pengen podcast ini terjadi. Podcast ini terjadi kan bukannya tiba-tiba, oh aku pengen podcast nih besok gitu kan, enggak. Itu kan pasti aku sebelumnya udah pikirin. Bahkan aku udah pikirin way back, mungkin ya udah setahun 2 tahun yang lalu. Cuman belum ada courage ya, belum ada waktunya, belum ada kayak moodnya lah. Tapi when the right time, semua akan indah pada waktunya sih. Dan bukan hanya itu, untuk manifesting to work itu you need to have a positive energy. Yeah, very important. Ya, jadi kamu tuh nggak boleh mikiran negatif, sedih, atau misalnya gue udah pikir, aduh ngapain bikin podcast nggak ada yang nonton. Nah, kalau udah awal mikir kayak gitu, tidak mungkin terjadi. Yang susah adalah pas loncat pertamanya. Iya, maksudnya harus terbentuk dulu pikiran positif, terus semua harus happy. Kita pun juga nggak boleh kebawa sama omongan orang. Iya, betul. Ya, kalau misalnya omongan orang yang nggak baik-baik, yang nggak didengar, ya udah lewat aja, masuk kiri keluar kanan sih. Itu Trust tips yourself, dari gue. trust yourself. Iya. Terus to my staff juga, to our staff lah ya yang nonton podcast ini. Jadi gue berharap tuh happy working with us pastinya, karena kita juga bukan yang tipe pressure atau we are like a family that will grow together. Kita akan maju bersama seperti sih. itu. Dan kalau kita mau bangun bareng, mau sukses bareng, ayo bareng-bareng kita jalan bareng. Betul. Karena mereka juga nggak bisa tanpa kita karena nggak ada arahan kan, jadi atau kita pun nggak bisa tanpa mereka karena kita butuh mereka juga sebenarnya. Jadi bareng-bareng gitu, dan semua harus satu misi, satu visi juga. Sama kalau misalnya ada yang negatif atau apa, ya yuk kita solving bareng-bareng gitu ya. So last note, aku juga mau nanya nih, gimana sih maksudnya, what is your goals buat klinik kita nih, Beauty Line dan Beauty Lash, also our brand. Mungkin you bisa share juga, maksudnya vision you nih untuk Beauty Line ke depannya tuh kayak apa sih, dan gimana sih biar kita impact juga ke our future client and existing client gitu. Coba. Goals aku, of course, untuk menjadi one of the best clinic in Indonesia. Tapi beyond that, aku mau bikin klinik yang bukan cuman dari outer beauty doang. Aku mau lebih fokus ke mind, body, and soul. So I want like a people that come to our clinic feel a peace of mind, ya, jadi happy. Terus kita ada teman ngobrol, we are as a family. At the same time, kita bikin kamu lebih percaya diri, and of course lebih natural beauty kamu lebih keluar ya gitu. Oke. So jadi kita mau bikin satu program ya, mungkin ya, nanti semoga klien-klien kita yang datang ke tempat Beauty Line, you feel good, you look good, and your day will be good gitu. Ya, jadi kita tuh semua mau incline ya, mau semua tuh ngeling. Betul. Ya, dari awal pikiran itu your mind. Ya, kedua itu your body. Ya, your body, and ketiga itu your soul. Karena kalau your mind itu udah kacau, biasanya ke body nggak connect, ke jiwa juga nggak connect. Ya, berantakan semua gitu, berantakan maybe semua. you feel bad, you will start dressing up ugly. Maksudnya lu ngerasa kayak, kenapa sih gue kacau banget ya, terus gitu. Ujungnya ke hati kayak, gagal banget nih hidup gitu loh. Kenapa sih kok hidup susah banget? Kenapa nggak ada on my side gitu, bla bla bla. Nah, sebenarnya itu semua tuh dari pikiran. Gitu. So Beauty Line, our next maybe project ya, maksudnya itu adalah women empowerment. Ya, dan kita juga mau ngelingin juga untuk semua yang datang ke tempat kita tuh merasa oke, kita tenangin dulu pikiran kamu. Mungkin our future clinic tuh will be, the environment akan nyaman ya, lebih ke wellness, cozy ya, terus gitu. Jadi nenangin pikiran dulu, lalu nanti kita akan help you. What you need will help you. And then semoga dari treatment yang kita offer dan yang udah kita lakukan, akan klien merasa happy, confident, awet muda. Awet muda, lebih fresh looking, energize gitu. So kayaknya cukup. Betul. Itu aja yang I want to share with you today. Thank you for inviting me. Thank you for coming to my podcast. My very first podcast. Hopefully this podcast akan lebih maju dan bisa menjadi inspirasi buat para viewers kita. So thank you again for your time, and then untuk sharing-sharingnya dari klinik sampai kehidupan.
I hope nanti kalau ada topik baru kita bisa bahas-bahas lagi ya. Atau kalau ada topik yang kalian mau request, mungkin kamu bisa drop down in the comments below. Betul. So thank you. So kita akan close podcast ini. Okay, thank you. Thank you for tuning in to our Beauty and Beyond podcast. I hope semua yang nonton podcast ini bisa belajar dari narasumber-narasumber kita dan semoga bermanfaat untuk hidup kita semua. Terima kasih. I hope you like, comment, dan subscribe. Thank you. Yay.